Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan Bu Eva. Kita hari ini pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Yuk kita bareng-bareng baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan membahas tentang hadis persaudaraan. Oke, tahu kan persaudaraan itu apa? Persaudaraan itu hubungan kita dengan orang lain. Oke, itu namanya saudara. Hubungan atau juga dengan kakak atau adik itu juga saudara, atau dengan yang saudara itu juga saudara. Sesama muslim kita juga namanya saudara. Oke, yuk kita membaca hadisnya terlebih dahulu. Setelah itu Bu Eva akan membahas artinya dan menjelaskan kandungan dari hadis tersebut. Yuk. Oke, ini hadis tentang persaudaraan. Kita baca bareng-bareng ya anak-anak. Al-muslimu akhul muslimi la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna wa yushirru ila sadrihi thalatha maratin bihasbi mri'in minasyarri ayyahqira akhahul muslima kullu muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu rawahul muslim. Bu Eva artikan hadis tersebut di anak-anak. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, orang Islam itu bersaudara dengan orang Islam yang lain. Jadi orang Islam itu tidak boleh mengabaikannya, tidak boleh mendustai, itu tidak boleh membohongi, dan tidak boleh menghina. Jadi kita sesama muslim itu gak boleh cuek, gak boleh berbohong, dan gak boleh menghina. Kemudian takwa itu di sini Rasulullah itu menunjuk di dadanya. Jadi ketakwaan orang atau ketakwaan muslim itu ada di dalam hati. Maksudnya di dada itu di dalam hati. Beliau sampai menunjukkan sebanyak 3 kali. Seseorang cukup dikatakan berbuat jelek apabila ia merendahkan saudaranya yang muslim. Jadi kalau kamu merendahkan saudaramu sendiri orang Islam, maka kamu dikatakan sebagai orang yang sifatnya buruk. Apabila ia merendahkan saudaranya yang muslim, setiap muslim terhadap muslim lainnya itu haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya. Jadi kalian itu nggak boleh membunuh sesama muslim, nggak boleh mengambil hartanya sesama muslim atau hartanya tetanggamu yang sama-sama Islam atau teman-temanmu yang sama-sama Islam, itu juga nggak boleh. Dan nggak boleh menjatuhkan kehormatan, maksudnya tidak boleh mencemarkan nama baik saudaramu atau nama baik sesama muslim. Penjelasan hadis tersebut bahwasanya hadis di atas menjelaskan tentang ukhuwah Islamiyah, yakni persaudaraan sesama muslim sangat penting karena ikatan persaudaraan akan tercipta persatuan Islam, umat Islam yang kokoh. Jadi kalau kita saudaranya kuat sesama dengan muslim, maka Islam itu menjadi kokoh dan kuat. Di samping itu, umat Islam itu harus menjaga keutuhan dan menghindari sifat-sifat dan perbuatan yang dapat merusak persatuan dan kesatuan umat Islam. Jadi kita tidak boleh atau tidak diperkenankan untuk merusak kesatuan dan persatuan umat Islam. Bagaimanakah cara menjaga atau membina persaudaraan sesama muslim itu? Ada 2 cara. Yang pertama adalah senantiasa berbuat baik kepada muslim. Nah, sesama muslim, bukan yang namanya muslim aja, tapi sesama muslim atau sesama orang Islam. Muslim itu artinya adalah orang yang agamanya Islam. Oke. Senantiasa berbuat baik tetangga, teman, saudara, dan lain-lainnya yang sesama Islam. Oke, saling hormat dan menghormati, juga saling kita orang yang lebih tua kita hormati. Kemudian ada yang anak yang lebih kecil dari kita, dia menghormati kita, berarti kita saling menyayangi anak kecil itu. Kemudian saling menyayangi, saling tolong menolong, kalau ada yang kesusahan ditolong, dan bermusyawarah dalam setiap perkara. Oke, yang kedua yakni menjauhi sifat-sifat dan perbuatan yang dapat menyebabkan rusaknya persaudaraan. Contoh, menganiaya kan
mukul-mukul atau buat dia sakit, itu namanya menganiaya. Kemudian mengabaikan, tidak dipedulikan. Kemudian mendustai, itu berbohong dan menghina. Jadi kita sesama muslim itu tidak boleh saling menghina, berbohong dan mengabaikan serta menganiaya. Kandungan hadis tersebut bahwasanya persaudaraan terhadap sesama muslim harus dibangun dengan kokoh. Dengan cara apa? Saling mengenal, menghormati, dan saling tolong menolong. Kemudian persaudaraan sesama muslim akan kuat apabila kita mampu menjauhi sifat dan perbuatan yang tercela, sehingga menghindari perbuatan yang dapat menyebabkan rapuhnya serta letaknya kekuatan umat Islam. Jadi kita harus menjauhi hal-hal yang merusak persatuan dan kesatuan umat Islam. Syukron katsiran, semoga bermanfaat anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.